Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan semua sahabat saya, saudara saya, dimanapun Anda berada. Saya mau menyapa Anda dengan kabar baik dan kebenaran yang memerdekakan. Topik kita kali ini adalah, apakah alasan Tuhan untuk menebus hidupmu, mengampunimu dari segala dosa, dan memberkatimu, menyembuhkanmu? Apakah alasan Tuhan melakukan itu? Apakah karena kita baik? Apakah karena kita melakukan sesuatu yang benar? Apakah karena kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya sehingga Dia rela mati buat kita? Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, di kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat terkenal, ayat favorit kita semua, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat, alasan Tuhan Allah mengaruniakan anak yang tunggal, mati di kayu salib, menderita di kayu salib, adalah karena begitu besar kasih-Nya. Bahkan di sini di ayat ini tidak ada menyinggung kasih kita, kasih yang kita lakukan. Karena sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan telah mencurahkan kasih. Saya justru belum lahir. Saya lahir tahun 80. Yesus telah mati tahun 33 Masehi buat saya. Bahkan saya sebelum menyampaikan kebenaran firman ini, bahkan saya sebelum melakukan sesuatu apa, Dia telah mati buat saya. Dan alasannya mati buat saya adalah tidak ada sedikit pun karena perbuatan saya. Alasannya adalah karena begitu besar kasih-Nya kepada saya dan kepada Anda. Kalau kita terus menyadari ini, betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan mencintai kita, kita akan bangga, kita akan aman tentang kasih Tuhan itu. Kita tidak akan tertuduh, kita tidak akan terintimidasi. Kenapa? Karena semua Tuhan melakukannya untuk kita karena begitu besar kasih-Nya. Bukan karena kasih kita, bukan karena yang kita lakukan. Bahkan di ayat ini tidak ada disinggung kita, tidak ada yang diceritakan Dia mati, tidak ada dihubungkan dengan kasih kita. Semuanya karena kasih yang besar. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah memberikan seluruh kasih-Nya untuk mendapatkan saudara dan saya di kayu salib, sehingga Dia rela menukarkan anaknya yang paling dikasihi untuk Anda dan saya bisa kembali kepadanya. Semua itu dilakukan karena kasih-Nya yang besar, berlimpah untuk. Mari kita menyadari betapa Anda dan saya sangat dikasihi Allah, sangat dikasihi Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, karena Dia telah mencurahkan kasih itu. Kasih-Nya searah kepada kita, bukan kasih yang timbal balik. Tuhan tidak berkata, aku mengasihimu tetapi kasihi aku. Dia mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Terus bagaimana dengan kita? Mari kita lihat di dalam Alkitab kita. Saya sering mengatakan Alkitab kita ini ada dua perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Kapan dimulai perjanjian baru? Sesudah Yesus mati di kayu salib, Dia berkata, sudah selesai.
maka terbukalah tabir bait Allah. Dan hari Pentakosta Tuhan memberikan Roh Kudus. Itulah hari lahirnya gereja, sebuah umat di dalam perjanjian yang baru. Di dalam perjanjian yang lama, Tuhan mengasihi kita. Kalau kita mampu mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita gagal dan tidak mengasihi Tuhan, maka kutuk dan pembunuhan akan menimpa orang yang melakukannya. Dalam konteks ini adalah orang Israel. Maka kita tidak disinggung di situ. Tapi tahu prinsipnya adalah taat diberkati, tidak taat dikutuk. Tetapi bagaimana dalam perjanjian yang baru? Perjanjian yang baru, sesudah Yesus mati buat kita di kayu salib, karena kasih Allah yang besar, maka definisi kasih itu juga berubah. Kalau dalam perjanjian lama definisi kasih adalah apa yang kamu lakukan kepada Tuhan. Tapi definisi kasih di dalam perjanjian yang baru, 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan pendamaian itu telah terjadi. Anda dan saya telah didamaikan dengan Tuhan. Sebelum kita melakukan sesuatu yang baik, sebelum kita mengenal Dia, tapi jalan untuk menerima pendamaian itu sendiri adalah percaya dan menerima. Bukan karena kita melakukan sesuatu, karena Dia yang melakukannya. Bagaimana dengan ketaatan? Hal yang baik. Hukum Taurat melakukan hal-hal yang baik. Perjanjian yang lama mengatakan hal-hal yang baik. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, mati ayah dan ibu, jangan mengingini yang lain, dan sebagainya. Itu hal-hal yang baik. Di dalam perjanjian yang lama, untuk Anda dikasih itu, Anda harus melakukan itu. Begitulah prinsipnya. Tapi dalam perjanjian yang baru, sebelum Anda melakukan itu semua, Anda telah dikasihi Tuhan. Dan ketika Anda dan saya menyadari betapa besar kasih Allah akan Anda dan saya, maka itulah buah kita. Bukan kita melakukan itu bukan untuk mendapat perkenanan Tuhan. Kita melakukan itu bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan. Bukan. Di dalam perjanjian yang lama, tapi di dalam perjanjian yang baru, kita telah dikasihi, kita telah dicintai, karena Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebelum kita melakukan apa-apa. Di dalam perjanjian yang baru, maka hal-hal yang baik, hal-hal yang ilahi akan mengalir buah daripada kebenaran yang telah kita terima. Buah kasih yang telah kita terima, maka kita akan melakukannya, bahkan secara alami, bukan karena tuntutan, bukan karena paksaan, tapi karena secara alami mengalir dari hidup kita. Karena orang benar akan menghasilkan hal-hal yang benar dan hal yang baik. Tapi itu semua adalah bukan tuntutan, bukan syarat, tapi itu adalah buah daripada kebenaran itu sendiri. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, semua sahabat saya orang percaya yang terkasih, lihat, alasan Tuhan memberkati Anda, alasan Tuhan mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran Anda, alasan Tuhan menyelamatkan Anda dari neraka, menyelamatkan Anda dari segala sakit, penyakit, bahkan dari hal-hal yang buruk di dunia ini. Alasan Tuhan menjadikan Anda dan saya anaknya, orang yang dilindungi, dikasihi, diberkati, dan diperlengkapi semua, dipenuhkan segala kebutuhan kita. Alasannya adalah karena begitu besar kasih.
Mari menikmati kasih Tuhan. Mari menyadari ini, maka Anda dan saya akan mengalami sukacita yang jauh lebih besar daripada sukacita apapun. Terimalah kasihnya, terima cintanya yang tak bersyarat. Anda hanya perlu percaya akan itu. Dan pujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya.